Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul Itsnin 29 Januari 2024 bertepatan dengan malam ke-19, bertepatan dengan 19 dari Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil. Maka dari patokan ketetapan masalah jarh wa ta'dil di saat terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama ahli jarh wa ta'dil kepada seseorang, maka dari perkara yang ketiga kita melihat beberapa sumber dan nara yang bisa jadi dia tidak bisa dipakai sebagai jarh, seperti jarh yang dilandaskan dari ikhtilaf al-i'tiqad. Seperti terdahulu kita contohkan bagaimana Abu Ishaq al-Jauzajani, yang mana dia seorang an-nasibi dari kelompok ahlul bid'ah, yang mana dia membenci ahlul bait. Maka kelompok ini sangat membenci dari kelompok Syiah. Maka jika menjarah dari orang-orang yang berasal dari Kufah, karena di zamannya orang-orang Kufah dari Irak secara umum adalah orang-orang Syiah, dan terjadi pembunuhan Husain ibni Ali di Karbala di Irak. Maka di saat dia menjarah orang-orang Irak ataupun orang-orang dari Kufah dengan penuh tambahan dikarenakan ikhtilaf dari i'tiqad tadi, sehingga tidak lekang dari orang-orang ahli Kufah yang terkena imbasnya, bahkan masuk kepadanya meskipun tidak menjarah syadid, yulayinu misla al-A'mash dan Abu Nuaim Fadl ibnu Dukain dan Ubaidillah ibnu Musa dan ulama-ulama kibar yang datang dari Kufah. Maka diimbas dengan jarah yang ada tambahan tadi. Dan begitupun Abdurrahman ibnu Yusuf ibnu Khirash, yang mana dia seorang Syiah, dan disebutkan juga di tarikh bahwa dia bisa jadi dari orang-orang Rafidhah. Maka di zamannya dia membenci dari orang-orang An-Nasibiyah, sehingga jika dia menjarah dari kelompok orang-orang dari Syam, bisa ditambah dengan ucapan-ucapan yang buruk dikarenakan ikhtilaf dari manhaj dan akidah. Maka kedua orang ini dari kedua perwakilan kelompok ahlul bid'ah, maka mereka menjarah melihat kepada madhab dan tidak melihat secara adil kepada al-adalah wa dhabt. Sehingga seperti ini kita juga singkirkan terlebih dahulu dari ucapan-ucapan mereka yang terjadi khilaf. Dan begitupun dari perkara yang ketiga adalah jarhul aqron. Apa makna jarhul aqron? Jarah celaan namun dari orang-orang yang satu angkatan, orang-orang yang dulunya teman waktu belajar,
dan teman dalam berdakwah, atau makna al-aqran juga bisa jadi di atasnya sedikit dari angkatan, namun sama-sama berdakwah, sama-sama menyebarkan ilmu hadis, sama-sama meriwayatkan hadis, meskipun berbeda angkatan sedikit. Maka ini yang dinamakan dengan jarhul aqran. Maka bagaimana jarahnya? Para ulama mengatakan butuh diperiksa jarhul aqran. Karena secara fitrah orang-orang yang satu angkatan mempunyai misi-misi tertentu di saat menjatuhkan dari saudaranya. Seperti kita maklumi, di antara sesama dai ada kecemburuan. Saya lebih superior, saya lebih dahulu dakwah, saya usianya lebih dari kalian, atau saya demikian dan demikian dari sifat arogan. Maka jarhul aqran pada dasarnya adalah tidak diterima. Dan apakah secara mutlak? Jawabnya, itulah asalnya. Namun bisa jadi jarhul aqran diambil jika memang terjauh dari sifat-sifat tertentu, seperti Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya Al-Muqtarah fi Ajwibah Ba'da As'ilah Al-Mustalah ditanya tentang faidah tentang riwayat al-aqran. Maka dia mengatakan jarhul aqran asbata min ghairihim. Maka bisa jadi jarhul aqran itu diambil dari yang lainnya, dari ucapan-ucapan yang lainnya. Kenapa? Li'annahum a'rafu bi qara'inihi au bi quranaihim fahiya makbulah. Maka asalnya khobarnya diterima, dan dia menjarah teman, maksudnya seangkatan atau yang di atasnya sedikit, menunjukkan dia mempunyai ilmu karena hidup di zamannya. Na'am aula. Seperti saya ditanya tentang Dzulqarnain. Oh, teman dulu waktu di Damaj, sama-sama murid Syekh Muqbil. Nah, bagaimana dakwahnya sekarang? Kita lebih mengetahui daripada orang-orang yang jauh seperti di Yaman, yang sekarang bagaimana dia berdakwah, dan dari para masyayikh yang dia undang, karena para masyayikh di atasnya dari usia dan tidak mengetahui keadaan di negeri Indonesia apa yang dia lakukan misalnya. Maka berkata Syekh, li'annahum a'rafu bi quranaihim fahiya makbulah. Maka asalnya diterima, illa idza ulima anna bainahuma tanafusan wa adawatan sawa'un li ajli dunya au manasib au khata' fi fahmin wa yuridu an yulzimal akhar bi khata' fahmihi. Kecuali jika memang sumber dari jarah itu tanafus, persaingan. Jadi keduanya sama-sama ahli sunnah. Contohnya, kemudian yang satu menjarah yang lain. Ternyata tanafus, saling rebutan murid. Yang satu ingin agar muridnya tidak pindah kepada tempatnya dia. Maka mulailah dia membuat ucapan-ucapan yang buruk. Atau adawah, atau permusuhan dunia. Dan diketahui di sini oleh Syekh sawa'un li ajli dunya au manasib. Meskipun rebutan dikarenakan dunia ataupun kedudukan, agar dia itu didatangi banyak murid, agar dakwahnya lebih baik dari si fulan, maka dijarah temannya ini agar jatuh, sehingga dia lebih leluasa dalam berdakwah.
tidak ada saingan. Maka kata Syekh, jika memang diketahui seperti ini, tentunya tidak diambil. Dan ini ucapan yang baik sekali dari Syekh kami. Maka pembahasan kita di sini adalah di saat terjadi ta'arud baina al-jarhi wa ta'dil kepada seseorang dari ucapan-ucapan yang banyak, maka kita perlu melihat siapa yang terjadi ikhtilaf jarah di sini. Ternyata yang menjarahnya orang dekat, maksudnya lihat daerahnya. Sama-sama dari Basrah, sama-sama dari Wasit, sama-sama dari Kufah, sama-sama dari Ad-Dimashq, sama-sama dari Al-Hijaz. Ternyata yang dijarah adalah Al-Madani, dan yang menjarah Al-Madani itu sendiri. Atau yang menjarah Makki, yang dijarah Al-Madani, dan seterusnya. Dan juga dilihat dari Tabaqah Qum. Dilihat dari Tabaqah, ternyata Tabaqahnya juga sama atau beda sedikit. Dari sini diketahui bahwa bisa jadi dia menjarah dikarenakan jarhul akron. Maka tidak terlalu dipertimbangkan, dibiarkan dahulu jarah-jarah tersebut. Maka ini yang diinginkan di dalam tatbik. Sehingga jika kita mendapati dari ucapan ulama ahli jarhi wa ta'dil, kemudian kita dapati bahwa mereka dalam keadaan ikhtilaf, dilihat siapa yang khilaf di sini, ternyata orang Madinah, sama-sama Madinah. Dan sama-sama dari muridnya Imam Az-Zuhri, sama-sama dari Tabaqah ke-7 min kibar itba'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka ini bisa ihtimal dari jarah al-akron. Jarah dikarenakan satu angkatan, satu guru yang sama-sama muridnya Imam Az-Zuhri, dan sama-sama berdakwah di daerahnya. Maka di sini dari misal jarhu al